Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ori Lolitasari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang hikayat. Ada yang tahu apa itu hikayat? Nah, hikayat itu merupakan cerita rakyat yang berkembang di Indonesia. Mungkin beberapa orang dari kalian sudah tahu apa itu cerita rakyat. Nah, kalau cerita rakyat, contohnya itu kayak Timun Emas, Malin Kundang, Sangkuriang. Nah, itu merupakan cerita rakyat. Namun, bagaimana dengan contoh dari hikayat? Nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian kenapa kita harus mempelajari cerita rakyat? Kenapa kita harus mempelajari hikayat? Yang pertama, karena hikayat itu merupakan warisan budaya nenek moyang kita, maka kita harus mempelajarinya atau melestarikannya. Yang kedua, di setiap cerita pasti ada amanat yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi, tidak ada salahnya kita memperkaya ilmu dengan membaca cerita hikayat dan mengambil hikmah yang ada di cerita tersebut. Kemudian kita masuk ke pengertian dari hikayat. Hikayat merupakan cerita yang masih menggunakan bahasa Melayu klasik yang berciri khas menonjolkan kemustahilan dan kesaktian tokohnya. Diingat kata kuncinya, bahasa Melayu klasik, kemustahilan, dan kesaktian tokoh. Selanjutnya kita akan membacakan hikayat Indra Bangsawan. Ini ada di LKS halaman 108. Judulnya Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan pedang, maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Nah, dari cerita hikayat ini, ada yang paham maksudnya apa? Nah, wajar kalau kita belum paham apa maksud dari cerita ini. Dia membahas apa? Bahasa yang digunakan di dalam hikayat ini sudah tidak kita gunakan pada zaman sekarang. Makanya kita bingung bagaimana cara memaknainya. Yang namanya bahasa sebenarnya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Contoh, dulu masih menggunakan kata hatta, maka, bersalin, apalagi tuh yang tadi di ceritanya. Masih banyak ya. Nah, kemudian sekarang karena sudah berubah-ubahnya seiring berjalannya waktu, zaman sekarang sering kita dengar kata-kata bucin lah, bad mood lah, kalau mau manggil orang, hey bro, hey bray, gitu kan. Nah, jadi kan dulu nggak pernah ada kata itu, tetapi munculnya kapan? Dari tahun 2000-an, misalnya 2022. Nah, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sama ya dengan bahasa Malaysia. Bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia berasal dari bahasa Melayu. Namun, bahasa yang ada di hikayat lebih tua lagi, karena bahasa hikayat merupakan bahasa Melayu klasik tua. Nah, bagaimana cara kita bisa paham, Bu, dari apa yang diceritakan di dalam hikayat? Kalau kita membaca sebuah hikayat, kita harus membaca dulu secara keseluruhan, baru kita bisa menyimpulkan apa yang dimaksud.
dari hikayat tersebut. Kita tidak bisa seperti mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Jangan pakai metode itu untuk mencari inti dari sebuah hikayat. Cara mencari inti dari sebuah hikayat, kita harus baca dulu semuanya, baru kita tahu apa yang diceritakan pada hikayat tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri dari hikayat. Ciri-ciri dari hikayat itu ada 5. Yang pertama yaitu anonim. Anonim ya, bukan antonim. Beda anonim sama antonim. Anonim itu kita tidak tahu siapa pengarangnya. Makanya cerita hikayat itu bersumber dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut apa dari mulut ke telinga? Ya udah, kita pakai saja istilah dari mulut ke telinga ya, biar enak didengar. Nah, anonim. Kita tidak tahu pengarangnya. Yang di cerita hikayat itu disampaikan melalui dari mulut ke telinga. Ciri hikayat yang kedua yaitu istana sentris. Istana sentris itu berpusat pada kerajaan-kerajaan. Yang ketiga, menggunakan bahasa arkais atau bahasa kuno yang tadi kita sudah bahas. Penggunaan kosakata lama atau penggunaan kosakatanya yang kuno yang sudah tidak lazim kita gunakan, yang sudah tidak pernah kita gunakan pada saat ini. Sehingga kita juga suka bingung apa nih maksud dari ini gitu. Nah, yang keempat, kesaktian para tokoh. Kesaktian para tokoh ini bisa jadi contohnya mungkin tadi yang habis dibunuh bisa hidup lagi, kan ada aja cerita hikayat yang seperti itu. Yang kelima itu ada mustahil. Mustahil itu tidak masuk akal, khayalan, karena kenapa ada mustahil? Karena memang itu salah satu ciri dari hikayat. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal karena apa? Karena hikayat itu kan pada zaman dahulu di mana nenek moyang kita itu untuk ilmu pengetahuannya sangat minim dan terbatas. Berbeda dengan sekarang yang ilmu pengetahuannya yang sudah maju, yang sudah bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang nyata. Nah, kalau untuk contoh dari mustahil tadi, kita bisa lihat di contoh hikayat Indra Bangsawan tadi. Di sana adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maksudnya di sana kan lucu aja gitu, masa orang ngelahirin keluarnya dari panah, yang satu dari panah, yang satu dari pedang. Jadi dia nggak melalui melahirkan secara normal ataupun sesar. Jadi di situ ada ciri-ciri mustahilnya. Nah, kalau untuk bahasa arkais tadi atau bahasa kuno tadi dilambangkan dengan hatta, maka, syahdan, al-kisah, itu contoh dari bahasa arkais. Kita masuk ke struktur dari hikayat. Struktur itu hampir sama dengan struktur-struktur teks lainnya. Hampir sama ya. Yang pertama yaitu ada abstraksi. Abstraksi yaitu pengenalan situasi. Penulis menceritakan bagaimana situasi yang terjadi atau penulis memperkenalkan tokoh-tokoh dan informasi umum lainnya. Yang kedua itu ada orientasi. Orientasi ini mulai mengenalkan konflik apa yang terjadi di dalam cerita. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi itu adalah di mana konflik mulai dipaparkan di dalam cerita. Mulai ada konflik di komplikasi ya. Yang keempat itu ada klimaks. Klimaks inilah puncak bagian cerita konflik yang paling besar, puncaknya. Yang kelima, di klimaks ini juga
ditentukan ya perubahan nasib beberapa tokoh, berhasilkah, gagalkah dalam menyelesaikan masalah atau bagaimana. Yang kelima ada koda, yaitu penyelesaian berisi nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami puncak konflik. Nah, koda di sini bersifat opsional, boleh ada dan boleh tidak. Ada unsur intrinsik dari hikayat. Ini hampir sama dengan karya sastra lainnya. Unsur intrinsik yang pertama yaitu ada tema. Tema itu inti dari sebuah cerita itu atau gagasan yang mendasari sebuah karya. Yang kedua ada tokoh. Tokoh itu adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Nah, tokoh pada umumnya berwujud manusia, tetapi pada hikayat dapat berupa binatang. Contoh, ada namanya hikayat Pelanduk Jenaka. Nah, itu dia menggunakan binatang. Nah, berdasarkan sifatnya, tokoh dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada tokoh antagonis, yang itu bersifatnya negatif atau jahat. Ada protagonis, positif, berarti itu baik. Dan yang ketiga ada tritagonis. Nah, tritagonis ini adalah penengah. Dan biasanya diperankan oleh orang bijak untuk menengahi permasalahan. Yang ketiga ada latar waktu, tempat, dan suasana. Kalau untuk tempat, biasanya cerita hikayat ini berada di istana. Kan tadi ada istana sentris kan. Jadi tempatnya bisa di istana, laut, hutan gitu. Nah, yang keempat ada alur. Alur itu urutan peristiwa. Namun alur hikayat tidak memiliki hubungan sebab akibat. Cerita diawali suatu peristiwa dan berakhir dengan peristiwa lainnya, tanpa terikat dengan urutan waktu. Nah, yang terakhir ada amanat. Amanat ini adalah yang tadi itu, pesan atau apa yang bisa kita ambil dari hikayat yang sudah disampaikan. Pesan moral apa yang dapat kita ambil dari hikayat tersebut. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.